Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari dan kesempatan yang berbahagia ini Allah masih beri nikmat kepada kita sehingga kita bisa menikmati hidup, nikmat kesehatan secara khususnya sekarang ini. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita, pembelajaran kita. Pada hari ini kita memasuki materi yang baru, yakni perintah berpikir kritis. Materi yang baru kita ini, perintah berpikir kritis ini, kita lihat bagaimana berpikir kritis yang menurut para pakar, menurut para orang bijak, seperti menurut Mertes. Mertes mengatakan berpikir kritis itu adalah sebuah proses yang sadar. Sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi. Yang digunakan untuk menafsirkan atau mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Nah, ini pengertian atau didefinisikan seorang tokoh yang bernama Mertes. Jadi Mertes mengatakan berpikir kritis itu sebuah proses yang sadar. Jadi sebuah proses yang sadar yang sengaja digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi. Jadi ada informasi itu, informasi Allah. Itulah ayat Al-Quran. Jadi menafsirkan, mengevaluasi. Jadi sini kita menganalisis di sini. Nah, ini berpikir kritis kita. Allah sudah memberi petunjuk dan pembelajaran ke kita melalui ayatnya. Penjelasannya diinformasikan melalui Al-Quran. Maka itu harus kita sikapi, harus kita analisis, evaluasi, menafsirkan. Bukan berarti mengevaluasi itu karena kita orang hebat daripada Allah, bukan. Makna mengevaluasi di sini bukan karena kita lebih pintar daripada Allah, tetapi kita mengambil ihtibar dari apa yang dikandung di dalam ayat-ayat Allah. Gunanya apa? Untuk sejumlah sikap, untuk menentukan sikap kita. Maukah kita menjadi orang yang beribadah kepada Allah, ataukah mau kita menjadi orang yang ingkar kepada Allah? Kalau kita orang yang mau mensikapinya, mengevaluasinya dengan sungguh-sungguh dan baik, maka kita akan semakin dekat dan dekat kepada Allah, bukan semakin ingkar. Maka ada orang sebagian petunjuk yang diberikannya dan diperolehnya melalui ayat-ayat Allah. Tadinya dia tidak beriman kepada Allah, setelah dia mengkaji ayat Allah, membaca ayat Allah, ya, mengevaluasi ayat Allah, menganalisis ayat Allah, dia berpikir secara kritis, maka dia ternyata menjumpai suatu kebenaran. Itulah yang diperolehnya. Nah, inilah yang dimaksud mengevaluasinya. Bukan kita yang dimaksud mengevaluasi itu, kita itu lebih hebat daripada ilmunya Allah. Tetapi kita itu tidak ada apa-apanya. Kita hanya untuk mengambil ihtibar karena kita tidak tahu. Dia Allah itu memberi informasi. Informasi itu di dalam Al-Quran menuntun kita, menunjukkan kita kepada jalan yang benar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran kan disampaikannya pada minggu-minggu yang lalu. Dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang takwa. Makanya kita bilang kemarin, kalau dia Al-Quran itu, kalau tidak ada iman di dalam hatinya, itu enggak ada artinya sama dia. Enggak ada artinya. Bagi macam orang yang mau mempergunakan sepeda motor, dikasih sepeda motor yang baru, yang bagus, buatan apa, yang baru dari toko, dia kasihkan sama dia, tak ada guna sama dia kalau dia tidak bisa mengendarai sepeda motor. Jadi kalau
dia nggak bisa mengendarai sepeda motor, apalah gunanya sama dia yang sepeda motor tadi, walaupun cantik, bagus, hebat, ya kan, harganya mahal, yang keren, tidak ada gunanya, tidak akan bermanfaat sama dia. Nah, jadi mengevaluasi di sini dalam artian bisa kita lebih mendekatkan diri kepada Allah karena kita tidak mengetahui informasinya, maka kita dikatakan mengevaluasi supaya kita belajar untuk supaya kita lebih dekat kepada Allah. Nah, sepeda motor tadi sudah tidak tahu, maka belajar supaya bermanfaat sepeda motornya. Kalau tidak akan bisa. Tidak akan kita peroleh manfaatnya tadi. Demikianlah halnya dengan berpikir kritis kita lakukan kepada informasi Allah. Ayat-ayat Allah kita lakukan supaya kita bisa lebih jelas bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita analisa satu ayat Allah dalam surat Al-Imran ayat 190 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ini informasi dari Allah dalam surat Ali Imran 190-191. Kita tahu bahwa di dalam Al-Quran itu banyak informasi-informasi yang harus kita analisa, kita evaluasi, kita pelajari. Informasi dalam Al-Quran itu cukup banyak membimbing kita ke arah jalan yang benar, untuk mengetahui kita yang tidak tahu, untuk yang memberikan ilmu kepada kita. Banyak di sana, ya, banyak di sana yang harus kita gali. Kita selaku yang beriman kepada Al-Quran, banyak yang kita lihat di sana, ya, kita tadarus di sana, mendarus, ya. Arti daripada ayat Ali Imran 190-191 tadi kita bacakan, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi kita lihat luar biasa, Allah menciptakan langit dan bumi, pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda. Jadi menciptakan langit dan bumi, wah, kalau kita manusia tidak akan bisa menciptakan langit dan bumi. Istana saja kita ciptakan udah heboh, luar biasa. Coba lihat Taj Mahal dulu di India, berapa banyak, berapa lama itu supaya siap. Kita kaji sejarah Taj Mahal, bangunan Taj Mahal. Jadi apalagi langit dan bumi. Coba langit tanpa tiang, bumi di mana ini? Bagaimana ini? Luar biasa. Ini harus kita kaji sebagai ilmuwan. Supaya apa? Supaya hati kita terketok, tidak rasa sombong kepada kita, tidak rasa hebat kita, bahwa kita ini tak ada apa-apanya. Walaupun kita profesor, ilmuwan, walaupun kita hebat, orang kaya raya, walaupun kita orang pengusaha, walaupun kita pejabat, tak ada dibandingkan dengan kekuasaan Allah, ya, tak ada artinya dibandingkan dengan kekuasaan Allah, tak ada. Jadi kita tetap, inilah yang kita kaji supaya hati kita itu tidak sombong, supaya kita itu rendah di hadapan Allah, mau bersilaturahmi sesama manusia. Ini krisis, ini kritis, bukan krisis, ini kritis. Mengkritisi supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Lalu kita lanjut, dan siang dan malam, coba lihat kajian siang dan malam ini. Kalau kita melihat bagaimana Allah menciptakan siang, bagaimana menciptakan malam, luar biasa filosofinya ini.
Siang dan malam diciptakannya. Ternyata kalau kita kaji siang untuk bekerja, malam orang untuk istirahat. Nah, kalau siang aja taruhnya, kerja terus. Kalau tidak ada inti-intinya. Kalau malam, ya misalnya malam aja, ya tidur terus. Jadi apa kenikmatan hidup? Tidak tahu lagi. Nggak tahu lagi nikmatnya hidup di dunia. Kalau tidur aja pun nggak nikmat dunia. Kalau siang aja pun capek terus, kerja terus, main terus, badan lemah lah. Jadi itu ternyata itu semua ada kajian-kajian ilmu sana. Banyak luar biasa yang bisa kita ambil ikhtibarnya. Kajian inilah yang harus kita analisis dalam hidup dan kehidupan kita. Harus kita berpikir kritis dalam hal ini supaya kita mengetahui bagaimana kehidupan kita ini sebenarnya. Terus kita lalu lanjutkan. Itu merupakan tanda-tanda tadi kebesaran Allah bagi orang yang berakal, orang yang senantiasa mengingat Allah. Jadi orang yang berakal itu yang bermanfaat, memfungsikan akal pikirannya, mengajak akal pikirannya, menganalisis. Nah, jadi orang yang senantiasa mengingat Allah, keadaan duduk, ya, keadaan berdiri, duduk, berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi. Dan di sini Allah menyuruh kita supaya senantiasa mengingat Allah. Jangan lupakan Allah. Jangan lupakan Allah. Sayangi Allah, ingat Allah sepanjang waktu. Sedetik pun kita tidak boleh melupakannya. Kalau ahli sufi mengatakan, kalau dibilangnya, kalau satu detik saja hati kita lengah, lupa, hati itu sedetik saja tidak mengingat Allah, kafir orangnya, kan gitu. Tetapi kalau kita ini kan tidak demikian. Kalau sudah keimanan kita di hati kita, sudah iman kepada Allah, sudahlah Islamlah awak. Islamlah awak tuh. Nah, soal hatinya bagaimana, lepas-lepas atau tidak, tergantung seseorangnya. Yang penting dia sudah mengikrarkan di dalam hati bahwa dia percaya akan adanya Allah sebagai Tuhannya. Itu Islam, kan begitu. Tapi tadi itu ahli sufi yang seperti tadi, ya, itu ahli sufi. Itu udah lebih tingkatannya, lebih lagi dari yang hanya yang sesekali lupa dia di dalam hatinya. Ya, tapi itu semua dalam hati tergantung kepada seseorang. Karena kita tidak mengerti dan tahu apakah siapa dan siapa yang ingat kepada Allah. Itu masing-masing. Nah, jadi ciptaan Allah yang demikian, disuruh Allah kita supaya senantiasa ingat kepada Allah, ya. Yazkuruna qiyaman wa qu'udan ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawat. Kita disuruh untuk berzikir dan mengingat Allah, berpikir, berdiri, duduk, dan ya ingat Allah, berdiri, duduk, dan berbaring, memikirkan penciptaan langit dan bumi. Ternyata kenapa disuruh Allah kita memikirkan penciptaan langit dan bumi? Ternyata di langit dan bumi itu penuh dengan rahasia kebesaran dan kekuasaan Allah. Di langit dan di bumi saja kita lihat ada manusia, ada makhluk-makhluk yang lainnya, ada hewan, ya kan, ada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Buah-buahan itu ada yang manis, ada yang pahit, ada yang asam, ada yang beracun lagi. Ya, semua hewan-hewan pun demikian. Ada hewan yang bisa kita makan, ada yang tidak. Ada hewan itu yang bisa membunuh kita, ya. Semuanya itu bermacam-macam yang perlu kita analisis, evaluasi. Kita yatafakkaruna, kita berpikir tentang apa yang ada di alam dan di bumi ini. Maka kata Allah, sesudah kamu berpikir di sana, ketemulah kamu, ya Tuhan kami. Engkau ciptakan semua ini dengan tidaklah engkau
tidaklah engkau, ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia. Itu, tidaklah engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia. Mungkin kita merasa berpikir, ya, apa sih gunanya Allah menciptakan nyamuk? Sederhana saja, nyamuk kan mengganggu kita, mau tidur, mau aktivitas lainnya, mengganggu kita, menggigit kita. Tidak nyaman kita kalau mau tidur datang nyamuk, nging di telinga awak. Mau tidur, nging ribut di telinga awak. Tak dapat, gigilan nyamuknya. Udah mau terlena lagi, nging. Bahkan ada tampak dia bunyi-bunyi demikian langsung digigit. Udah kenyang, habis darahnya. Terjadilah demam berdarah, dan lain sebagainya. Kenapa? Ngapailah Allah menciptakan seperti itu? Itu kan membahayakan manusia. Ternyata ada di sana rahasianya. Kalau kita lihat rahasianya, salah satunya dengan nyamuk adalah pabrik anti nyamuk. Bisalah di pabriknya itu nanti orang bekerja, bisalah orang sana hidup. Ternyata begitu kalau kita ambil ihtibarnya. Berarti kalau kita berpikir kritis, berarti analisanya seperti yang demikian. Obat nyamuk, anti nyamuk, pabriknya kan bisa menghidupi orang banyak. Bisalah orang sana hidup. Nah, bisa menghidupi keluarga, anak istrinya. Nah, sesudah bisa hidup di sana, bisa ibadah kepada Allah. Nah, itu kan satu analisis kita secara sederhana saja. Nah, maka dikatakan di sini dalam ayat-ayat, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah engkau menciptakan ini sia-sia. Maka datanglah, karena sudah kita analisa, Maha suci engkau ya Allah, lindungilah kami dari siksa api neraka. Nah, di sini tidak perlu kita kesombongan, kerendahan hati. Siapapun kita, rendahkan hati kita di hadapan Allah. Lindungilah kami dari siksa api neraka. Ternyata Allah punya ajab yang sangat pedih di api neraka. Tapi ajab ini kepada orang yang engkar kepada Allah. Nah, itu bukan kalau orang yang mau takwa, dia tidak mau, tidak dimasukkan ke api neraka. Ya. Ini kajian kita kalau kita lihat surah Ali Imran ini. Nah, bagaimana asbabul nuzul daripada ayat ini? Ternyata asbab nuzulnya kita lihat At-Tabari dari Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa orang-orang Quraisy katanya mendatangi kaum Yahudi. Orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi bertanya, bukti-bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu, katanya kepada orang-orang Yahudi tadi. Maka mereka menjawab, tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya, kata orang Yahudi. Kemudian orang Quraisy tadi mendatangi kaum Nasrani, menanyakan lagi, bagaimana halnya dengan Isa? Dijawab oleh mereka, Isa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit sopak, serta menghidupkan orang yang sudah mati. Selanjutnya mereka kaum Quraisy itu mendatangi Rasulullah dan berkatalah Rasulullah, belum, saya ulangi. Orang Quraisy tadi mendatangi Rasulullah. Nah, orang Quraisy itu mendatangi Rasulullah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, mintalah dari Tuhanmu agar bukti-bukti Bukit Sofa, agar Bukit Sofa, saya ulangi, mintalah dari Tuhanmu agar Bukit Sofa itu terjadi emas untuk kami. Nah, itulah kata orang Quraisy tadi. Maka Rasulullah berkata, maka Nabi berdoa. Maka Nabi berdoa, dan pada saat itu turunlah ayat Ali Imran 190-191. Apa turunnya? Mengajak mereka memikirkan langit dan bumi, tentang terjadinya hal yang menakjubkan di dalamnya, seperti bintang-bintang, bulan dan matahari, serta peredarannya, laut, gunung, pohon-pohonan, buah-buahan, binatang-binatang dan sebagainya.
Itulah dia, disitulah turunnya. Jadi tafsirnya kalau kita lihat analisanya dalam ayat diriwayatkan dari Aisyah. Ini pernah bercerita Aisyah, setelah selesai sholat malam Rasulullah itu sampai menangis. Air matanya bercucuran sampai ke lantai. Nah, pada waktu itu Bilal pun datang. Waktu itu setelah beliau duduk memuji Allah, kembali menangis lagi, terus membasahi lantai tanah, terus kemudian Bilal datang setelah azan subuh dan melihat Nabi menangis. Jadi waktu itu setelah Bilal datang untuk azan subuh dan melihat Nabi menangis, ia bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda menangis? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu. Anda yang akan dosa-dosamu yang dahulu ataupun yang akan datang." Nabi menjawab, "Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana aku tidak menangis pada malam ini? Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat kepadaku." Kemudian beliau berkata, "Alangkah ruginya dan celakanya orang yang membaca ayat ini tetapi tidak merenungkan kandungannya." Nah, inilah kandungan ayat tadi. Nah, ternyata memikirkan penciptaan siang dan malam serta silih bergantinya secara teratur menghasilkan perhitungan waktu. Begitu kehidupan manusia, semua itu menjadi tanda kebesaran Allah. Nah, kalau kita analisis ini luar biasa. Ayat Al-Imran 191 ini. Ya, maka penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang itu fi sittati ayyam. Kita lihat ada 6 masa. Bagaimanakah menganalisis 6 masa ini? Maka di sini salah satu Dr. Ahmad Marconi mengatakan dia mencari 6 macam itu, 6 masa itu langit dan bumi diciptakan pada 6 masa, 6 zaman, 6 masa, 6 waktu, 6 hari. Nah, yang pertama di penjelasan si Marconi, masa pertama itu sejak peristiwa dentuman besar Big Bang sampai terpisahnya gaya gravitasi dari gaya tunggal. Itu masa pertama. Masa kedua, masa terbentuknya inflasi jagat raya, namun belum jelas bentuknya dan disebut sebagai kosmos sub. Masa ketiga, masa terbentuknya inti atom di jagat raya. Masa keempat, elektron mulai terbentuk. Masa kelima, terbentuknya atom-atom yang stabil, memisahnya materi dan radiasi, dan jagat raya terus mengembang. Masa keenam, jagat raya terus mengembang hingga terbentuknya planet-planet. Demikian dengan silih bergantinya siang dan malam merupakan fenomena yang sangat kompleks. Fenomena ini melibatkan rotasi bumi sambil mengelilingi matahari dengan sumbu bumi miring. Dalam fenomena fisika, bumi berkitar mengelilingi matahari. Gerakan miring tersebut memberi dampak musim yang berbeda-beda. Selain itu, rotasi bumi distabilkan oleh bulan yang mengelilingi bumi. Subhanallah, hebat ciptaan Allah dengan langit dan bumi. Ternyata luar biasa. Itulah yang harus kita kagumi. Inilah suatu berpikir kritis kita. Inilah suatu analisis kita, evaluasi kita. Menurut Mertes tadi, inilah dia kajian-kajian yang harus kita lihat. Apa tidak? Bagaimana tidak hati kita tidak terharu? Bagaimana tidak hati kita tidak bagaimana tidak hati kita senantiasa ingat kepada Allah? Bagaimana tidak maukah kita bersifat sombong seperti ini? Inilah ciptaan Allah luar biasa. Jadi kalau kita hebat, merasa pintar, merasa sombong, merasa aku semua yang terpandai dan ini semuanya,
itu sudah lari daripada ajaran agama kita. Karenanya mari kita analisa dalam hidup dan kehidupan kita, senantiasa ingat Allah, dekatkan diri kepada Allah sepenuhnya. Apa yang saya sampaikan ini masih banyak kekurangannya. Mohon maaf tidak ada salah dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.